Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Fitriani dengan NIM 010422011024. Saya dari Prodi KPI semester 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Analisis Wacana Media. Dan tentunya di video kali ini saya akan membahas bagaimana pemikiran-pemikiran dari Helen Sixu. Nah, jadi Helen Sixu ini merupakan seorang filsuf yang lahir di Oran, Aljazair. Nah, ia juga merupakan seorang filsuf yang berasal dari Paris atau dari Prancis. Ia lahir di tahun 1937. Ia juga dikenal sebagai salah satu tokoh utama feminisme Prancis pada dekade 1970-an dan menjadi dosen di Universitas Paris 8. Nah, tentunya Sixu ini juga dikenal sebagai seorang yang progresif dan juga aktivis ya. Sixu ini dikenal lewat konsep ekritur feminin atau penulisan tubuh atau tulisan perempuan, yang mana ini merupakan ajakan bagi perempuan untuk menulis berdasarkan pengalaman dan tubuhnya sendiri. Ini tuh sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi bahasa dan struktur patriarki. Ia berpandangan bahwa tubuh, terutama tubuh perempuan itu memainkan peran yang sangat penting dalam struktur sosial dan juga budaya. Namun kerap disingkirkan dan juga dikendalikan oleh norma maskulin. Nah, dalam perjuangannya, Sixu ini menyoroti bagaimana sejarah dan gerakan sosial seringkali hanya mengangkat nama-nama laki-laki, padahal banyak perempuan yang juga turut berjuang dan membawa perubahan. Ia menekankan pentingnya mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan tanpa menempatkan salah satunya sebagai superior. Melalui tulisannya, Sixu mengajak perempuan untuk merebut kembali bahasa, tubuh, dan sejarahnya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa pemikiran dari Helen Sixu. Nah, pemikiran Helen Sixu ini memang tidak langsung dikembangkan dalam kerangka analisis wacana media gitu ya, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, salah satunya Teun Avandij. Nah, namun beberapa gagasan kunci dari Sixu ini dapat diperluas atau diserap dalam pendekatan analisis wacana yang bersifat kritis, terutama dalam hal kekuasaan atas bahasa, tubuh, dan juga identitas gender. Nah, beberapa pemikirannya yaitu ada ekritur feminin atau penulisan feminim atau tulisan perempuan itu ya. Terus yang kedua kritik terhadap biner maskulin feminim, dan yang ketiga bahasa sebagai alat kekuasaan. Yang pertama yaitu ekritur feminin atau penulisan feminim atau tulisan perempuan. Nah, salah satu karya Sixu ini yaitu The Law of Medusa pada tahun 1975-an. Nah, jadi Sixu ini mendorong perempuan untuk menulis dari tubuh dan pengalaman mereka, melawan struktur bahasa patriarki yang selama ini mengontrol narasi. Nah, jadi di tulisan ini tuh, di karyanya, Medusa ini disimbolkan sebagai perempuan yang dibungkam gitu. Dalam mitologi, Medusa ini ditakuti, dibunuh, dan dilupakan. Tapi, bagi Sixu, Medusa adalah perempuan kuat yang ditakuti karena berbeda. Nah, Medusa ini tidak buruk rupa, tapi dia tertawa. Jadi di dalam The Law of Medusa ini merupakan tulisan-tulisan atau seruan bagi perempuan untuk tertawa, menulis, berekspresi secara bebas, dan mengambil kembali suara serta tubuh. Lalu gagasan utama dari Sixu ini yaitu perempuan harus menjadi dirinya sendiri, menulis dirinya sendiri, bukan meniru gaya laki-laki. Jadi ketika seorang laki-laki membaca tulisan itu, jadi mereka membaca kalau tulisan itu menjadi tulisan perempuan, seolah-olah dia adalah perempuan gitu. Bahasa patriarki membuat perempuan malu atas tubuhnya. Lalu ada juga yang ketiga, itu menulis adalah cara perempuan melawan dan merebut kuasa. Ekritur feminim ini adalah pembebasan melalui tulisan. Selanjutnya, pemikiran dari Sixu ini yaitu kritik terhadap biner maskulin dan feminim. Nah, ia menolak dikotomi tradisional seperti rasional, emosional, budaya, atau natura yang menguntungkan maskulinitas. Ini dapat menjadi landasan dalam analisis wacana untuk mengidentifikasi bagaimana oposisi biner itu muncul dan beroperasi dalam teks atau praktik sosial, serta siapa yang diuntungkan dan juga dirugikan. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, bahasa sebagai alat kekuasaan. Nah, Sixu ini melihat bahasa sebagai arena pertarungan politik dan kultural. Bahasa bukan sekedar alat komunikasi, tapi juga sebagai mencerminkan dan memperkuat struktur kekuasaan. Ini sangat sejalan dengan pendekatan analisis wacana kritis
media yang melihat wacana sebagai praktik sosial yang membentuk dan dibentuk oleh kekuasaan. Dan ada juga kritik Sisu terhadap bahasa Perancis. Mengapa Sisu mengkritik bahasa Perancis? Karena menurut Sisu bahasa Perancis ini sangat rasional, dan di bahasa Perancis perempuan itu terdengar sangat kasihan. Nah, jadi bahasa Perancis ini dianggap sangat rasional dan patriarki, dipengaruhi karena tradisi Kartesian dan logika barat juga. Terus menempatkan maskulin sebagai netral dan dominan. Lalu profesi yang bergengsi ini lebih sering diasosiasikan dengan laki-laki, dan perempuan sering direduksi menjadi objek tubuh atau seksualitas. Nah, adapun contoh kalimat dan maknanya di bahasa Perancis, misalnya yes avocat gitu. Nah, dia itu laki-laki adalah pengacara dan tentunya maknanya terhormat. Beda dengan Sputen atau dia perempuan adalah pelacur, dan tentunya maknanya ini adalah hinaan, padahal secara pelafalan itu tidak jauh beda. Nah, kalimat ini tampak netral secara struktur tapi sangat timpang dari segi makna sosial dan gender. Ini yang dikritik oleh Sisu. Jadi inti dari pemikiran Helen Sisu ini menolak dominasi patriarki dalam bahasa, budaya, dan pemikiran yang selalu menempatkan laki-laki sebagai pusat. Ia memperkenalkan konsep ekritur feminim atau penulisan feminim atau tulisan perempuan, yaitu ajakan bagi perempuan untuk menulis dari tubuh, menulis dari pengalaman dan emosi mereka sendiri. Menurutnya, perempuan harus merebut kembali bahasa yang selama ini membungkam mereka. Jadi dari tulisan inilah menjadikannya alat pembebasan. Bagi Sisu, menulis adalah tindakan politis, cara untuk melawan struktur patriarki, menyuarakan tubuh, dan membangun sejarah dari sudut pandang perempuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.